Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Pada episode kali ini aku akan menjelaskan alur film Korea berjudul Tune In For Love. Film ini bercerita tentang kisah cinta yang cukup panjang, sekitar 10 tahun. Menceritakan kisah cinta antara cowok miskin mantan narapidana yang mencintai seorang wanita. Meskipun mereka berdua saling mencintai, selalu saja ada halangan dan rintangan yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa bersama. Buat teman-teman yang menyukai film romance, film ini juga mempunyai kemiripan alur seperti film The Apple of My Eye dan juga film On Your Wedding Day. Ya, semua film itu memang berakhir dengan bad ending. Penasaran apakah film ini nantinya bad ending atau happy ending? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Film bersetting di tahun 1994. Awalnya kita diperlihatkan seorang pria bernama Yunwoo. Saat itu Yunwoo memasuki toko untuk membeli tahu, tetapi ada seorang wanita bernama Misu. Misu ini adalah kasir di toko tersebut. Misu mengatakan bahwa toko itu hanya menjual roti, tidak ada tahu di situ. Entah apa yang terjadi antara Yunwoo dan Misu, tetapi saat itu mereka berdua merasakan ketertarikan satu sama lain. Yunwoo pun pergi karena dia ketika itu hanya menginginkan tahu. Selanjutnya kita diceritakan tentang siapa Yunwoo ini. Yunwoo adalah seseorang anak SMA. Yunwoo juga merupakan orang yang miskin karena dia yatim piatu. Diceritakan juga bahwa ternyata Yunwoo ini baru saja bebas dari penjara. Dia dipenjara karena dia tidak sengaja membunuh temannya. Teman Yunwoo terbunuh ketika Yunwoo bersama teman-teman lainnya bermain sepak bola di atap sekolah. Yunwoo secara tidak sengaja mendorong temannya sehingga temannya terjatuh dari atap sekolah dan temannya pun meninggal. Selanjutnya kita diceritakan bahwa Yunwoo yang sudah tidak mempunyai uang, dia mencari cara untuk bekerja. Karena ada lowongan di toko roti yang sebelumnya ia datangi, akhirnya Yunwoo pun melamar ke toko roti itu. Di toko roti itu hanya ada Misu dan kakaknya, dan mereka berdua pun menerima Yunwoo untuk bekerja di sana. Karena setiap hari ketemu, Yunwoo dan Misu semakin lama semakin akrab. Ternyata Misu ini juga seangkatan dengan Yunwoo, jadi mereka sangat nyaman ketika mengobrol satu sama lain. Misu dan kakaknya yang tahu bahwa Yunwoo ini mantan narapidana, sebenarnya mereka berdua penasaran apa yang terjadi kepada Yunwoo. Tetapi Yunwoo yang merupakan pria tertutup, dia pun enggan menceritakan pengalaman kelamnya ketika di penjara. Kemudian kita diceritakan bahwa Yunwoo berhenti dari sekolahnya. Yunwoo berhenti karena dia trauma sehabis membunuh temannya. Dan juga Yunwoo yang merupakan anak yatim piatu, dia tidak punya biaya untuk meneruskan sekolahnya. Dan karena itu akhirnya Yunwoo memutuskan bekerja penuh di toko roti milik Misu dan kakaknya. Yunwoo yang lama-kelamaan semakin nyaman dengan Misu, akhirnya dia mulai terbuka kepada Misu. Dia menceritakan bahwa di penjara dirinya sangat depresi dan trauma. Yunwoo juga merasa sangat berdosa karena dia telah membunuh temannya sendiri. Dan Yunwoo juga berjanji tidak akan bergabung dengan teman-temannya yang dulu lagi, karena teman-temannya yang dulu merupakan anak-anak yang nakal. Sejak saat itu Yunwoo hidup bahagia bersama Misu dan kakaknya. Dia sudah lama tidak mendapatkan keluarga seperti ini. Sampai di suatu hari tiba-tiba Yunwoo didatangi teman-temannya yang berandal dulu. Yunwoo tentu risih karena dia tidak mau lagi berada di circle itu. Yunwoo pun berusaha untuk mengusir temannya. Tetapi teman-teman dari Yunwoo tidak mau pergi dan dia malah nongkrong di toko roti itu. Sampai tiba-tiba kakak dari Misu yang sudah muak dengan kelakuan teman-teman Yunwoo ini akhirnya mengusir teman-teman Yunwoo dan juga Yunwoo. Saat itu juga Yunwoo sadar jika dia terus-terusan dekat-dekat dengan Misu dan kakaknya, pasti
Misu dan kakaknya akan terbawa dampak yang buruk karena Yunwo memandang dirinya sendiri sangat rendah. Yunwo memandang bahwa dirinya ini adalah sampah masyarakat. Dia tidak berhak untuk hidup bersama dengan orang-orang baik seperti Misu dan kakaknya. Akhirnya Yunwo memutuskan untuk pergi bersama sampah masyarakat lainnya, yaitu teman-temannya yang brengsek tadi. Ketika ditinggalkan Yunwo, sebenarnya Misu mencoba untuk menghentikannya karena nyatanya Misu sudah jatuh hati kepada Yunwo ketika itu. Tapi Misu yang merupakan gadis pendiam, dia tidak berani berkata apa-apa. Setelah itu seperti biasanya teman-teman berandal mengajak Yunwo untuk mabuk. Dan setelah mabuk brengseknya, tiba-tiba teman-teman berandal Yunwo memukuli orang dan terjadi perkelahian di situ. Yunwo yang saat itu sedang masa percobaan untuk pembebasannya dari penjara, akhirnya dia mau tidak mau harus dijebloskan ke penjara lagi. Dan sejak saat itu Yunwo dan Misu tidak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1997, saat itu Yunwo baru saja keluar dari penjara dan dia bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Di saat yang lain Misu baru saja lulus dari kuliahnya. Misu juga langsung mencari pekerjaan sampai dia mendapat pekerjaan sebagai penyiar radio. Di suatu malam Misu melihat tokonya yang dulu. Tiba-tiba Misu terkaget karena ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu adalah Yunwo. Misu yang sudah menunggu kedatangan Yunwo sedari dulu, Misu pun sangat senang dan dia mengajak Yunwo untuk pergi ke rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, di situ akhirnya mereka berbicara panjang lebar sampai Misu meluapkan kekesalannya. Yunwo, selama ini kau kemana saja? Kenapa kau tidak pernah menemuiku lagi? Ya, nyatanya Misu memang tidak pernah berhenti untuk mencintai Yunwo sedari dulu. Tapi karena Misu dan Yunwo ini sama-sama orang pendiam, mereka pun tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Lalu Yunwo bercerita bahwa dirinya dipenjara lagi. Melihat fakta itu, Misu pun memaklumi kesalahan kenapa Yunwo tidak pernah menemuinya lagi. Karena saking nyamannya, mereka berdua pun mengobrol sampai pagi. Di pagi hari, Yunwo pun memutuskan untuk pulang. Sebelum mereka berpisah, Misu mengajak Yunwo untuk bertemu lagi keesokan harinya. Tetapi sangat brengsek memang. Yunwo mengatakan bahwa besok dia sudah tidak di sini lagi karena dia menjalankan pelatihan militer. Tentu Misu sangat sedih dan juga Yunwo sebenarnya sangat sedih. Tapi memang cinta mereka selalu tepat, hanya saja waktunya yang salah. Akhirnya agar tetap bisa berhubungan, akhirnya Misu memberikan email kepada Yunwo. Dan Yunwo pun berangkat untuk pelatihan militer. Sesampainya di rumah, Misu baru sadar ternyata password yang diberikan kepada Yunwo itu salah. Yunwo pun berusaha untuk membuka emailnya, tetapi dia tidak bisa menemukan passwordnya. Dan karena itu akhirnya mereka berdua tidak bisa berhubungan lagi. Dari hari ke hari Misu terus menunggu kabar dari Yunwo, tetapi kabar itu tidak pernah datang. Ya memang terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Sampai pada di tahun 2000, saat itu Yunwo telah menyelesaikan pelatihan militernya. Yunwo langsung mencari di mana Misu. Dia pergi ke rumah Misu yang dulu. Ternyata Misu sudah pindah rumah. Yunwo pun tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha segala cara sampai dia berusaha untuk membobol email dari password yang tidak diketahuinya. Karena bagi Yunwo tidak ada waktu yang terlalu lama dan jarak yang terlalu jauh untuk dua orang yang saling memperjuangkan rasa. Sampai di suatu hari akhirnya dia bisa membobol password dari email Misu dan dia langsung memberikan email kepada Misu. Ketika membaca email dari Yunwo, Misu pun senang luar biasa karena dia sudah menunggu bertahun-tahun kabar dari Yunwo. Di email itu Yunwo mengajak makan malam Misu dan Misu pun membalas iya, dan akhirnya mereka berdua berencana untuk makan malam bersama. Malam itu pun tiba. Misu menelpon Yunwo untuk mengajaknya makan malam.
malam, tapi Yunwoo tidak mengangkat teleponnya. Misu pun terus menunggu sampai tengah malam, dan ternyata Misu tidak mendengar kabar sampai keesokan harinya. Tentu Misu sangat marah karena dia lagi-lagi dijanjikan tetapi dia di-ghosting oleh Yunwoo. Di saat yang lain diceritakan bahwa Yunwoo tidak bisa menghadiri acara makan malam itu karena Yunwoo lagi-lagi terlibat perkelahian. Ya, saat malam itu Yunwoo sedang bekerja dan dia tiba-tiba dipukuli orang. Dan lagi-lagi yang membawa masalah Yunwoo ini adalah teman-temannya yang brengsek itu. Entah mengapa sangat berdebah teman dari Yunwoo ini karena selalu mengganggu Yunwoo kemanapun Yunwoo pergi. Dan di malam itu Yunwoo dibawa ke kantor polisi dan ditanyai lagi, padahal yang salah bukan Yunwoo tetapi teman-temannya. Sebenarnya di malam itu Yunwoo ingin minta maaf langsung kepada Misu, tapi Yunwoo berpikir bahwa dirinya hanyalah sampah masyarakat, mantan narapidana, dan dia tidak pantas hidup bersama Misu karena dia takut jika dia berada di dalam hidup Misu, nanti hidup Misu yang akan rusak. Meskipun ini sangat sakit, tapi Yunwoo harus bisa merelakan kepergian dari Misu. Yunwoo berpandangan terkadang hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk seseorang yang dicintainya adalah dengan merelakannya agar dia bisa bahagia. Dan sejak saat itu Yunwoo pun tidak menghubungi Misu lagi. Sungguh tolol memang Yunwoo ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2005, di masa itu Misu sudah tidak menantikan lagi kehadiran Yunwoo karena Misu sudah terlalu capek di ghosting terus oleh Yunwoo. Tetapi suatu saat ketika dia bekerja sebagai penyiar radio, Misu terkaget karena dia lagi-lagi melihat Yunwoo. Ternyata saat itu Yunwoo bekerja tepat di atas kantor dari Misu. Sebenarnya mereka berdua tidak ingin untuk bertemu karena Yunwoo merasa tidak pantas berada di sisi Misu, sedangkan Misu sudah capek karena di ghosting terus oleh Yunwoo. Tapi ketika itu mereka sama-sama pulang kerja. Misu yang canggung tiba-tiba mengajak Yunwoo untuk main ke rumahnya. Yunwoo pun mengiyai permintaan itu dan Yunwoo pergi ke rumah Misu. Di situ mereka makan malam bersama. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka sangat canggung ketika itu. Tapi semakin lama mereka semakin nyaman mengobrol di situ. Saat itu Yunwoo sangat senang karena kebanyakan orang menganggap Yunwoo ini hanyalah sampah masyarakat. Tapi berbeda dengan Misu. Hanya Misulah yang menganggap Yunwoo adalah seseorang yang baik hati. Dan sejak malam itu mereka pun setiap harinya menghabiskan waktu bersama. Di masa itu, mencintai Misu adalah hal terindah bagi Yunwoo. Tetapi Yunwoo juga sadar bahwa memiliki Misu adalah hal terbodoh yang dipikirkannya. Tetapi tiba-tiba di suatu malam Misu mencium Yunwoo dan di situ akhirnya mereka berdua bercinta. Setelah itu mereka berdua pun berpacaran. Dari hari ke hari, Misu dan Yunwoo melalui masa bahagianya. Bagi Yunwoo itu adalah masa terindah sepanjang hidupnya. Karena dari kecil Yunwoo sudah hidup sebagai yatim piatu, kemudian 2 kali di penjara, bekerja serabutan. Tidak ada hal yang lebih baik daripada masa itu ketika itu. Sampai di suatu hari tiba-tiba Misu didekati oleh bosnya. Bos Misu ini adalah seseorang yang sudah dewasa dan mapan. Di setiap harinya bos Misu selalu memberikan Misu kejutan. Sampai suatu saat bosnya Misu ini menyewakan Misu toko kue karena bosnya tahu Misu sangat ingin untuk bekerja di toko kue. Melihat hal itu tentu Yunwoo sangat cemburu. Tapi lagi-lagi Yunwoo sadar bosnya Misu memang lebih mapan dan juga lebih mempunyai masa depan daripada dia. Sampai di suatu hari tiba-tiba Yunwoo ditelepon oleh teman brengseknya dulu. Teman-teman brengsek Yunwoo ini lagi-lagi mengajak Yunwoo untuk keluar. Ketika ada di dalam mobil, teman-teman Yunwoo yang melihat bahwa Yunwoo sekarang hidup bahagia, mereka pun iri karena teman-teman Yunwoo ini sampai sekarang hidupnya masih rusak. Mereka berkata, "Oh, sekarang kamu sudah bahagia ya, Yunwoo?" Ternyata saat itu teman-temannya Yunwoo mengajak Yunwoo untuk pergi ke rumah temannya yang dibunuh dulu. Sebenarnya dia tidak ingin untuk mengingat dosanya itu lagi karena Yunwoo sangat merasa bersalah dan sampai detik ini dia pun tidak bisa memaafkan dirinya atas kesalahan yang dilakukannya. Sampai pada akhir hari Yunwoo pun pergi dan dia bilang kepada teman-temannya, mulai detik ini jangan ganggu aku lagi.
dan aku sarankan kalian semua untuk hidup lebih baik lagi. Yunwo pun bertemu Misu. Misu ternyata tahu bahwa Yunwo bertemu lagi dengan teman-temannya yang rusak itu. Keesokan harinya Misu yang penasaran, Misu pun menghubungi teman dari Yunwo. Teman dari Yunwo ini malah iseng. Teman dari Yunwo menceritakan tentang keburukan Yunwo di masa lalu dan menceritakan bahwa Yunwo pernah membunuh temannya sendiri. Kemudian Yunwo dan Misu lagi-lagi makan malam bersama. Selama ini memang Misu tidak pernah tahu kalau alasan Yunwo di penjara adalah membunuh temannya, dan di malam itu Misu pun memberitahukan kepada Yunwo bahwa dirinya telah tahu. Seketika itu juga Yunwo langsung marah, bukan tanpa sebab dia marah karena dia tidak ingin dosanya diketahui oleh Misu. Karena semasa hidupnya semua orang memandang Yunwo ini sebagai sampah masyarakat. Dia tidak ingin Misu memandangnya juga sebagai sampah masyarakat. Yunwo pun hilang kendali dan dia pergi meninggalkan Misu lagi. Saat itu Misu yang sudah berkali-kali di ghosting, Misu pun juga marah kepada Yunwo dan membiarkan Yunwo pergi ketika itu. Yunwo pun langsung pergi ke temannya dan dia menghajar temannya karena dia sangat marah kenapa temannya itu memberitahukan pengalaman buruknya kepada Misu. Teman Yunwo pun berkata, "Hei Yunwo, bukankah ini aneh? Kita sama-sama membunuh teman kita, tapi bagaimana bisa kau dapat kesempatan kedua untuk bisa hidup bahagia sedangkan kami tidak?" Anjing memang teman dari Yunwo ini. Dan akhirnya Yunwo pun pulang. Dia introspeksi diri atas kehidupannya dan dia merasa bahwa memang dia tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Berhari-hari kemudian Yunwo yang merasa bahwa dia tidak bisa kehilangan Misu, dia pun mencoba minta maaf kepada Misu. Tetapi itu semua terlambat. Ternyata Misu sudah berhubungan dengan bosnya. Yunwo tidak menyerah begitu saja. Dia mengejar Misu dan dia meminta maaf. Dia mengajak Misu lagi balikan. Tetapi Misu bilang, "Yunwo, mungkin kisah kita cukup sampai di sini." Setelah itu Misu pun meninggalkan Yunwo. Yunwo tentu sangat sedih. Dia pun langsung menangis. Dia meluapkan kekesalannya. Dia pun menyesal, kenapa aku bodoh sekali, kenapa aku meninggalkan Misu dulu. Misu memutuskan untuk tetap bersama dengan om-om brengsek satu ini. Sangat berdebah memang om-om satu ini. Untungnya di saat akhir film sutradara mendapatkan hidayah. Suatu hari Yunwo yang sudah merelakan kepergian Misu. Saat itu Yunwo bekerja sebagai kameramen di stasiun radio. Yunwo pun menitipkan sebuah kata kepada penyiar radionya untuk disiarkan di dalam radio tersebut. Ya, pesan itu untuk Misu. Meskipun Yunwo tahu Misu juga tidak mungkin mendengarkan siaran radio ini. Datanglah saat penyiar radio itu siaran. Penyiar radio itu membuka dengan kalimat, "Orang bilang jodoh tak akan kemana-mana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa lagi dilawan, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak kompromi." Ya, adakah nama yang terlintas di pikiranmu yang tidak bisa kau lupakan dan kau anggap sebagai jodoh? Jika ada, segeralah untuk memeluknya sekarang. Ternyata secara tidak sengaja Misu mendengarkan siaran itu. Dan Misu tahu bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang diberikan oleh Yunwo karena dulu Yunwo pernah mengatakannya. Dan saat itu juga Misu tersadar bahwa jodoh dari Misu adalah Yunwo. Dari dia SMA dia selalu mencintai Yunwo. Seketika itu juga Misu langsung berlari. Dia berusaha menemui Yunwo. Dan Yunwo melihat Misu dan di situ akhirnya mereka berpelukan. Dan ya, itulah ending dari film ini. Ending yang sangat happy ending memang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten Alur Cerita Universe selanjutnya.